Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita kembali belajar matematika dengan materi perbandingan. Pada kesempatan kali ini, kita lebih fokus belajar tentang perbandingan atau hubungan antara satuan jarak, waktu, dan volume. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak materi-materinya. Nah, yang pertama hubungan antara satuan jarak, yang kedua hubungan antara satuan waktu, dan yang ketiga hubungan antara satuan volume. Yang pertama kita membahas tentang hubungan antara satuan jarak. Sebelum kita mempelajari hubungan antara satuan jarak, pertama-tama kita harus menguasai tangga satuan panjang seperti yang ada pada layar, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada tangga tersebut, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Turun 2 tangga dikalikan 100. Jadi banyaknya tangga sama dengan banyaknya jumlah 0. Ya, di depannya tetap 1. Begitupun sebaliknya, tangga naik atau satu tangga naik dibagi 10. 2 tangga naik dibagi 100 dan seterusnya. Berikut adalah contoh soal dalam hubungan antara satuan jarak. Yang pertama, 4 dekameter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, seperti yang kita ketahui, dekameter ke desimeter itu turun 2 tangga. Jadi 4 kali 100 desimeter sama dengan 400 desimeter. Nah, contoh yang kedua, 3.200 meter sama dengan titik-titik kilometer. Meter ke kilometer itu naik 3 tangga jadi dibagi 1000. Jadi hasilnya 3,2. Contoh yang ketiga itu penjumlahan pada satuan jarak. Pertama-tama kita hitung satu persatu satuan yang ada di dalam soal. Misalnya 2 meter kita ubah terlebih dahulu ke desimeter, yaitu 2 kali 10. Ditambah 630 cm diubah dulu ke desimeter jadi dibagi 10. Jadi 2 kali 10 20 desimeter ditambah 630 dibagi 10 desimeter hasilnya 63 desimeter. Jadi totalnya sama dengan 20 tambah 63 sama dengan 83 desimeter. Ya, mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara satuan waktu. Perhatikan hubungan antara satuan waktu pada layar dan lebih bagus kalau dikuasai. Misalkan 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 minggu sama dengan 7 hari, dan sebagainya sampai 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, ini kalian harus kuasai dengan baik dan setiap hubungan kalian harus lebih teliti dalam menghitungnya. Entah itu dikalikan atau dibagikan. Misalkan jam ke menit itu dikalikan 60. Sedangkan kalau menit ke jam itu dibagi 60 atau dikali 1/60. Sedangkan kalau jam ke detik dikali 3.600. Dan sebaliknya detik ke jam dibagi 3.600 atau dikali 1/3600. Windu ke tahun itu dikali 8 dan sebaliknya tahun ke windu dibagi 8 dan seterusnya ya. Jadi harus lebih teliti lagi dalam menentukan hubungan antara satuan waktu. Entah itu dikalikan atau dibagi. Hubungan antara satuan waktu dan contohnya. Misalkan nomor 1, 2/4 jam sama dengan titik-titik menit. 2/4 dikali 60 menit hasilnya 30 menit. Ya, 2/4 itu sama dengan 1/2 atau setengah.
Contoh yang kedua, 20 detik sama dengan titik-titik menit. Seperti yang kita ketahui, kalau detik ke menit itu dibagi 60 atau dikalikan 1/60. Jadi 20 dibagi 60 hasilnya 1/3 menit. Contoh yang berikut, 5 bulan sama dengan titik-titik minggu. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Berarti kalau 5 bulan tinggal dikalikan 4 yaitu 20 minggu. Dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah kalian harus mengingat, ini catatan yang ada di kolom 3 pada layar, yaitu jam ke menit dikalikan 60, jam ke detik dikalikan 3600, menit ke jam dibagi 60, detik ke jam dibagi 3600, tahun ke bulan dikalikan 12, bulan ke tahun dibagi 12, dan seterusnya. Perhatikan hubungan antara satuan volume pada layar. Sebelah kiri itu dalam bentuk liter, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 dan naik satu tangga dibagi 10 dan sebagainya. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang kubik, setiap turun satu tangga dikali 1000, turun 2 tangga dikali 1 juta dan sebaliknya. Naik satu tangga dibagi 1000, naik 2 tangga dibagi 1 juta. Nah, ini sebagai catatan tambahan. Perhatikan baik-baik. Di slide sebelumnya itu dipisah, sekarang yang ini saya hubungkan antara kilometer kubik dan seterusnya sama yang liter. Di sini yang sebelah kiri turun satu tangga dikalikan 1000, sedangkan yang sebelah kanan turun 3 tangga itu baru dikalikan 1000. Nah, di sini 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. Jadi cc itu sama dengan cm kubik atau centimeter kubik ya dalam tulisannya. Terus 1 barel sama dengan 31 galon, 1 galon sama dengan 3,79 liter. Nah, perhatikan contoh soal hubungan antara satuan volume. Yang pertama, 23 desimeter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Nah, desimeter kubik ke sentimeter kubik turun satu tangga. Kalau turun satu tangga dalam kubik itu dikalikan 1000. Ya, hasilnya 23.000. Contoh yang kedua, meter kubik ke dekameter kubik. Naik satu tangga dalam tangga kubik itu atau tangga volume itu sama dengan dibagi 1000. Jadi 17.000 bagi 1000 hasilnya 17 atau 17 dekameter kubik. Contoh yang ketiga, 1,3 kiloliter sama dengan titik-titik desimeter kubik. Seperti yang kalian ketahui, kiloliter itu sama dengan meter kubik. Jadi meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga dalam satuan volume yaitu dikalikan 1000. Jadi 1,3 dikali 1000 sama dengan 1300 desimeter kubik. Contoh yang keempat, 6 barel sama dengan titik-titik galon. Nah, 1 barel itu kan 31 galon. Jadi kalau 6 barel tinggal dikalikan. Hasilnya 180 galon. Contoh yang berikut itu penjumlahan antara dua satuan dalam satuan hubungan satuan volume. Yaitu cc dan galon diubah ke liter. Di sini pertama-tama kita ubah yang cc. Cc ke liter itu dibagi 1000. Sedangkan galon ke liter itu dikalikan 3,79. Nah, 2000 dibagi 1000 hasilnya 2, ditambah 2 kali 3,79 hasilnya 7,58. Jadi 2 tambah 7,58 hasilnya 9,58 liter. Ya, seperti itu. Pertama-tama kita ubah dulu kesatuannya, setelah sama atau satuannya sudah sama baru kita jumlahkan atau kalikan atau kurangkan dan sebagainya. Contoh yang terakhir sama juga, pertama-tama sentimeter kubik kita ubah dulu ke cc, mililiter juga diubah ke cc baru dijumlahkan. Nah, bagaimana, mudah kan? Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.